Haleluya, puji Tuhan. Selamat lagi kita bertemu di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bersama-sama hari ini akan berpesta dalam rangka makan dan minum perjamuan Tuhan, ya. Saudara, mari kita buka hati kita mau berikan sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan itu begitu baik bagi saudara dan saya, karena darahnya telah menebus dosa kita semua. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Mari saudara, dengan iman kita akan masuk dalam ibadah perjamuan Tuhan ini. Mulai dengan masuk di dalam memuji-muji nama Tuhan. Pulang dengan kekuatan yang baru. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan. Bahwa kita percaya saat pagi hari ini, baik Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di rumah Tuhan, biarlah kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh. Bahwa kita percaya hidup kita adalah milik Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan, kau telah buktikan cintamu padaku. Persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Tersedia bagiku selamanya, kau ku cinta. Bersama-sama kita katakan, amin Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap.
saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu, karena cinta Tuhan. Dan saat ini kami bersama-sama dengan jemaat-Mu, kami rindu meninggikan Engkau, kami rindu menyembah Engkau, kami rindu mendengarkan suara-Mu di dalam setiap hidup kami dan di dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan memimpin ibadah kami mau merasakan Engkau di dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan sumber sukacita kita. Amin. Kita percaya semua. Biarlah dalam setiap perjalanan hidup kita, dalam setiap perjuangan hidup kita, Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Tuhan sebagai sumber sukacita dan sumber bahagia kita. Amin. Haleluya. Bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Kita bersama katakan, jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Amin. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Benar Tuhan. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. Katakan, jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama Yesus, jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Sekali lagi katakan, jalan, jalan bersama dengan Yesus manis, haleluya, selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis, bersama Dia, amin, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis, manis, amin, manis, manis, sungguh manis. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya, amin, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan, kita mau perkatakan bahwa Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Bahwa hidup kita adalah milik Tuhan.
selayaknya kita meninggikan Tuhan. Haleluya. Amin. Satu-satunya sumber dari segalanya, Roh kebenaran yang selalu ku pegang, Roh keyakinanku untuk bersinar terang, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan, amin. Yesuslah satu-satunya pengharapan, jaminan kita. Amin. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, Roh kebenaran yang selalu ku pegang, Roh keyakinanku untuk bersinar terang, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Haleluya. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Tolong alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, amin, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan. Sekali lagi katakan, kaulah alasan. Kaulah alasan, amin, untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Bersama katakan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlalu besar kasih Tuhan kepada kita. Terlalu mahal darah Tuhan yang dicurahkan kepada kita. Biarlah kita datang dengan kesungguhan hati. Dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan lagu ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Haleluya. Amin Yesus. Telah kulihat
selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Bersama katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Bapak Ibu, biarlah singer dan musik akan menyanyikan lagu ini. Kita merenungkan betapa luar biasanya kasih Tuhan, betapa dahsyatnya kasih Tuhan kepada kita. Kau menderita ketika dengan darah-Mu Amin Tuhan. Kau Ini kami selamatkanku. Yesus. Kini ku hidup menyenangkan. Telah kulihat Amin Yesus. bukti kasih-Mu. Haleluya. Kau menderita ketika Amin Tuhan. dengan Dengan darah-Mu darah-Mu Tuhan. Kau selamatkanku. Amin. Kini ku hidup menyenangkan. Bersama-sama katakan, terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Jemaat saja akan menyanyikan lagu ini. Lagu lihat, biarlah jemaat menyanyikan lagu ini. Kasih Amin Tuhan. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Jemaat sekali lagi katakan, telah kulihat, telah kulihat. Amin. Bukti kasih Yesus. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Bersama katakan, Tuhan besar. Amin. Amin Tuhan. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu
Terima kasih Yesus, Kau menjamin hidup kami Tuhan. Tidak melawan kami mau menikmati cinta-Mu, kami mau menikmati kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau buktikan cinta-Mu bagiku. Haleluya, terima kasih. Kami bersyukur saat ini Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara-Mu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan terus pimpin kami. Tuhan terus dampingi kami di dalam setiap perjuangan hidup kami. Supaya kami menjadi orang-orang yang bangkit. Kami menjadi orang yang dibangun di atas Engkau. Kami menjadi orang-orang memiliki iman yang teguh bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menikmati firman-Mu. Kami mau menikmati Engkau. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berbahagia kita pada saat hari ini dapat bertemu dengan sukacita. Dimanapun Anda berada, tentunya ketika Roh Allah ada di dalam hidup kita, kita akan bersukacita, saudara-saudara. Ketika firman Allah ada dalam hidup kita dan kita remakan, kita bersukacita. Dan ketika iman kita terus ada di dalam langkah-langkah progres maju ke depan, kita tahu bahwa itu pun akan membangun hidup kita bersukacita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mereview sedikit beberapa waktu yang lalu ketika kita ada dalam pertemuan dalam ibadah bersama. Saya membawakan tema tentang peran-peran di dalam keluarga. Beberapa waktu yang lalu saya memberikan tema, saudara-saudara, tentang peran ayah, peran suami. Ya, dan kita tahu bahwa pemanggilan bapak ayah itu bukan sekedar panggilan orang tua sebagai dengan dasar status hanya sebagai pria begitu. Bukan, saudara-saudara. Ya. Dan kita tahu kalau kita melihat di dalam Roma 8 ayat 15, ketika Tuhan mengatakan ya Aba ya Bapa, bukan sekedar memanggil karena status, tapi kedalaman hubungan. Ya saudara-saudara, bicara ya Aba ya Bapa itu kedalaman hubungan. Dalam bahasa yang diterjemahkan, saudara-saudara, ya Aba ya Bapa itu adalah father, yang artinya memiliki fungsi sebagai pemberi makan atau nurser, kemudian pelindung, protektor, penopang, upholder, pendiri, founder, pengarang, ya, itu adalah author. Dan juga saudara-saudara, kalau kita melihat pater itu juga dia bicara tentang storytelling. Dia selalu harus membangun keluarganya dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, peran seorang pria bukan hanya sebagai kepala keluarga, tetapi juga sebagai fondasi. Bapak-bapak membangun fondasi keluarganya itu dengan fondasi batu,
ya, batu karang yang teguh yaitu Yesus Kristus, atau fondasi pasir di mana kehidupan keluarganya dipenuhi dengan sekularitas dunia ini tanpa ada nilai-nilai rohani yang terbangun di dalamnya. Dan jangan salah, saudara-saudara, mungkin secara finansial, secara kehidupan sehari-hari, kita kelihatan sukses sebagai pria dan pengayom keluarga. Tetapi sebenarnya kita lupa fungsi standar yang harus dibangun kita adalah pembangun fondasi keluarga itu sendiri. Dan jangan salah, kalau satu saat kita melihat ada persoalan-persoalan dalam keluarga yang tidak terselesaikan, bahkan Anda tidak digubris, karena ternyata kita tidak membuat fondasi yang baik antara komunikasinya, kemudian juga masalah kehidupan rohani, takut akan Tuhan, dan seperti itulah saudara-saudara. Oleh sebab itu, mari bapak-bapak, kita membangun hubungan yang baik sebagai imam, sebagai manajer, sebagai pastor, saudara-saudara, sebagai orang yang mengkonseling keluarganya. Tuntutan sebagai imam, sebagai manajer, sebagai konselor, saudara-saudara, pastor, itu besar. Pria itu bukan jago di ranjang, ya, ototnya besar-besar seperti itu, seperti orang maskelnya besar-besar. Ya saudara-saudara, bukan itu. Tapi fungsi dan peran sebagai pemimpin di dalam keluarga ini sangat penting. Anda adalah ujung tombak untuk kebangunan rohani di dalam keluarga. Tapi kalau Anda tidak berfungsi, maka kita dapat melihat ada yang mengambil alih fungsi itu. Dan itu akan menjadi terbalik dalam posisi, saudara-saudara, bagaimana membangun keluarga dengan struktur yang baik, dengan struktur Alkitabiah. Puji Tuhan, pada minggu ini, pada waktu ini saya rindu, sekarang saya membahas tentang bagaimana peran dari wanita, ya, woman, a great woman, saudara-saudara. Puji Tuhan, di bulan April ini kita baru saja memperingati Hari Kartini. Saudara-saudara sudah tahu Kartini, bahwa pribadi Kartini adalah sosok wanita yang dikagumi karena dia dapat berperan di dalam struktur struktur dari keningratan itu. Ya saudara-saudara, dia masih bisa melihat dengan kacamata yang lebih jauh bagaimana seharusnya seorang wanita berperan, bukan saja sebagai garwo wingking, saudara-saudara, ya, yang hanya disuruh-suruh, tetapi dia menginspirasi siapapun, ya saudara-saudara, sehingga terjadilah kebangkitan wanita dalam perannya. Puji Tuhan. Satu ayat yang kita akan baca di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18, saudara-saudara, yang berbunyi, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara-saudara, kita dapat melihat betapa Tuhan adalah kreator yang luar biasa, maestro penciptaan yang luar biasa. Dia memahami alur keseimbangan. Dia menciptakan segala sesuatunya secara seimbang. Sampai-sampai dia berpikir kalau Adam sendiri, maka apa yang terjadi ya dalam kehidupan dia, tidak mungkin dia hanya berteman atau berdekatan sangat dekat dengan binatang-binatang. Dia harus memiliki pribadi lain yang
setara, saudara. Yang bisa menjadi rekan yang dalam komunikasi, dalam pergaulan dan seterusnya. Maka Tuhan berkata tidak baik Adam seorang diri. Tuhan memberikan pendamping atau penolong yang disebut wanita hebat. Katakan satu dengan yang lainnya, saudara-saudara, kalau Anda berdampingan dengan wanita, katakan engkau adalah wanita-wanita hebat. Bapak-bapak yang bersandingan dengan ibu atau istri, katakan engkau wanita hebat, engkau istri yang hebat. Puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara, hari ini giliran kita akan banyak membahas tentang istri dalam keluarga. Saya percaya kalau baik suami atau istri sama-sama menjalankan perannya, ini bicara peran, saudara-saudara, bicara fungsi, maka pasti keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang sukses, berbahagia, bahkan hadirat Allah betul-betul ada di tengah keluarga ini. Syakinah Allah betul-betul ada. Saudara-saudara, oleh sebab itu menjadi pria yang memahami tanggung jawabnya, menjadi wanita sebagai penolong yang hebat untuk menopang suaminya atau prianya, saudara-saudara, maka terjadi satu kesatuan yang utuh. Dan itu merupakan gambaran Kristus dengan gereja. Ya, saudara-saudara. Wanita diciptakan sebagai pribadi yang hebat. Wanita diciptakan sebagai penolong yang luar biasa. Karena dikatakan penolong yang sepadan. Di dalam Kejadian 2 ayat 18 kemudian 21 sampai 23 berbunyi dengan demikian, saudara-saudara. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong, digarisbawahi, penolong. Baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Saudara-saudara, yang menarik di sini dikatakan inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ini merupakan sebuah kesenyawaan, persekutuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi kalau ada dalam satu keluarga egosentris masing-masing, pria sebagai suami, wanita sebagai istri, memiliki egosentris masing-masing, maka kalimat inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku tidak akan bisa tercapai. Yang ada adalah konflik interest yang terus akan terjadi, saudara-saudara. Akhirnya kita tidak dapat menjadi teladan bagi keluarga kita, kepada anak-anak, ya saudara-saudara, atau keluarga besar kita. Padahal Tuhan menciptakan keluarga itu supaya menjadi kesaksian Alahi di dunia ini, bahwa benar-benar kita adalah pribadi Alahi, saudara-saudara, diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi kesaksian. Ini menjadi satu dorongan bagi kita semua. Pertanyaannya kepada Anda, apakah Anda sudah menjadi keluarga yang bersaksi melalui gaya hidup, melalui persekutuan di dalam keluarga? Puji Tuhan. Tahukah Anda bahwa Tuhan menciptakan wanita dari tulang rusuk? Sekalipun secara fisik wanita lebih lemah dari pria, tetapi wanita mempunyai banyak kelebihan yang lain.
Tulang rusuk itu hanya sebagian kecil, ya saudara-saudara. Tapi kalau kita melihat tulang rusuk, maka sebenarnya tulang rusuk itu menjadi pelindung alat yang sangat vital di dalam lingkup paru-paru, hati, jantung, saudara-saudara. Tulang rusuk itu diciptakan untuk menjadi pelindung, itu sebabnya menjadi penolong. Karena ada hal yang perlu dibangun secara utuh, menjadi pelindung, menjadi penolong, walaupun kecil, saudara-saudara. Puji Tuhan, pria-pria mari menghargai betul kehadiran tulang rusuk Anda masing-masing. Dengan cara apa? Nanti kita melihat bagaimana kita harus membangun hubungan itu. Kalau kita melihat, sekalipun secara fisik wanita lebih lemah dari pria, tetapi wanita mempunyai banyak kelebihan. Anda dapat melihat, wanita memiliki kelebihan ketahanan. Dalam konteks usia, saudara-saudara, wanita ketahanan hidupnya lebih panjang daripada pria. Ya. Kemudian struktur dipersiapkan untuk melahirkan bayi yang hidup. Kenapa pria masih tetap harus mendapatkan penghormatan? Karena sebenarnya kehidupan janin di dalam perut wanita, dalam perut kandungan ibu maksud saya, itu terjadinya kehidupan itu karena darah pria, saudara-saudara. Darah pria, ya terjadi pembuahan, mulai dari pembuahan sampai kepada zigot, zigot menjadi janin, janin menjadi bayi dan siap dilahirkan. Ada makhluk baru, manusia kecil baru dari hubungan cinta kasih suami dan istri. Saudara-saudara, kita dapat melihat Tuhan memberikan kemampuan kepada wanita untuk merawat itu, melahirkan itu. Wanita memiliki juga kemampuan indera penciuman yang lebih kuat. Karena apa? Bukan saja penciuman, tetapi seringkali wanita memiliki kepekaan rasa yang lebih kuat daripada suami atau pria. Ya saudara-saudara, tapi jangan kelewat juga. Karena kalau ini kelewat saudara-saudara, dimuati dengan ego, dimuati dengan hawa nafsu, maka kejelasannya akan menjadi buram. Kejelasan dari insting itu, saudara-saudara. Betapa Tuhan memberi kekayaan, kemampuan kepada wanita. Saudara-saudara, oleh sebab itu wanita menjadi penolong yang sepadan untuk para pria. Puji Tuhan. Pesan Tuhan buat semua wanita hebat adalah respecting your man. Respecting your man. Hormatilah priamu. Hormatilah suamimu. Saudara-saudara, kita seringkali melihat, pria itu suka bullying. Ya, ceritanya kalau sudah pria suka bikin pressing wanita. Saudara-saudara, ya banyak cerita seperti itu. Ada perlakuan-perlakuan yang kurang baik kepada wanita. Tetapi mari kita juga melihat, saudara-saudara, dalam satu keluarga, hubungan itu sangat perlu perhatian sungguh. Para pria juga tidak bisa, saudara-saudara, seenaknya ya untuk membangun komunikasi verbalnya tanpa melihat juga peran daripada wanita. Saudara-saudara, hormat, respecting your man atau hormati priamu, hormat adalah salah satu bahan utama kebahagiaan dalam rumah tangga. Ingat saudara-saudara, wanita bijak itu ya akan membawa nama baik suaminya itu sampai di pintu gerbang. Akan membawa nama baik suaminya sampai di pintu gerbang.
Artinya bahwa wanita itu tidak akan mengumbar segala macam bentuk kelemahan pasangannya itu di mana-mana, saudara-saudara. Tapi wanita itu dapat menutupinya. Arti menutupi itu menghormatinya. Bukan berarti membiarkan situasi itu, tapi menyelesaikannya dengan baik. Puji Tuhan, John Gottman, seorang profesor di bidang psikologi di Universitas Washington, dia membuat lab penelitian tentang bagaimana membangun hubungan. Saudara-saudara, salah satunya adalah ketika wanita tidak respect kepada pria, ya saudara-saudara, maka apa yang terjadi? Akan terjadi kegaduhan. Salah satu contoh, saudara-saudara, seorang wanita boleh saja menanyakan tentang gaji, ya saudara-saudara. Tetapi menanyakannya harus dengan cara. Contohnya, kalau seorang pria lagi baca koran, ini di iklan, saya mengulang iklan ini, berkata, waduh, ini bagaimana ya, dia baca gitu, waduh ini luar biasa, ini serem berita korannya. Lalu ibu, wanita, istri dari dapur berkata, Pak, itu loh bocor, masa dari kemarin gak dibener-benerin, bocor itu loh. Apa yang terjadi saudara-saudara? Bapak ini akan mengabaikan itu dan dia pergi begitu saja. Tetapi berbeda ketika ibu ini berkata, Pak, ini loh ada minuman teh sore, mari minum dulu. Nah ketika bapak ini minum, ibu ini bicara, saudara-saudara, apa yang terjadi? Ibu ini berkata, Pak, itu sudah bocor dari kemarin. Mari kita perbaiki ya, apa yang terjadi saudara-saudara? Bapak ini akan jalan. Artinya, ada cara berkomunikasi yang perlu disampaikan. Karena begini, wanita memiliki 25.000 kata-kata dalam satu hari. Pria itu hanya berapa puluh kata-kata, saudara-saudara. Jadi ini perlu difahami, ya, supaya betul-betul keluarga kita dalam kontrol yang baik. Di dalam Efesus 5 ayat 31 sampai 33. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara-saudara, walaupun istri mendapatkan ruang lingkup tugas dari Tuhan sebagai penolong dengan berbagai macam kelebihan, mari kita tetap menghormati suami. Saudara-saudara, kegaduhan yang terjadi hari-hari ini, ketika ada ruang komunikasi yang terputus. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan kasih dari suami, maka istri harus menghormati suaminya. Tahukah para istri bahwa suami Anda sangat membutuhkan hormat dari Anda? Dan ini merupakan psikologi dasar. Seorang pria itu harus gentleman, saudara-saudara, berdiri di depan. Ya, banyak sekarang istri-istri lebih banyak berdiri di depan ya. Bahkan di ibadah banyak yang istri-istri yang datang. Di mana para prianya? Nah, ketika bilang itu jangan langsung menjelekkan prianya, saudara-saudara. Tapi apakah kita sudah berperan lebih untuk menghormati istri? Ini adalah keadilan dalam konteks menilai. Bukan tanpa alasan kenapa Tuhan menyuruh istri untuk tunduk dan menghormati suami.
Jadi jika istri bisa menghormati suami, Anda sedang menjadi penolong baginya. Kalau suami bisa membangun hubungan baik, sebenarnya fungsi menjadi penolong itu sedang berjalan. Berapa banyak saudara-saudara di dalam rumah kita lebih sayang HP kita daripada untuk bicara verbal. Hari-hari ini kita akan kehilangan, kita akan krisis hubungan, saudara-saudara. Jangan menjadi suami yang gagal mengasihi istri, dan jangan jadi istri yang gagal untuk menghormati suami. Karena ini adalah hubungan yang saling menarik, mendorong, saudara-saudara, sehingga hubungan itu menjadi lebih baik. Bagaimana cara kita menghormati pasangan kita? Bukan hanya untuk istri ke suami saja, tetapi ini juga berlaku untuk istri maupun suami. Kita akan belajar cara menghormati suami atau pasangan kita dari cara kita sebagai jemaat Tuhan menghormati Tuhan. Karena tadi kita sudah baca bahwa, saudara-saudara, hubungan suami istri juga sebenarnya bisa kita lihat dari hubungan Kristus dan jemaatnya. Apa yang dilakukan, saudara-saudara, dalam konteks ini? Yang pertama, Mazmur 71 ayat 8, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Saudara-saudara, para istri, waktu engkau memuji suami Anda sebenarnya sedang mensupport dia. Tahukah saudara bahwa salah satu hal yang paling dibutuhkan suami adalah support dari Anda sebagai istri. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Kalau kita kontekskan dalam hubungan Kristus dengan gereja, maka gereja itu kenapa kita ada dalam pujian dan penyembahan? Kita sedang membangun hubungan, menghormati Tuhan. Demikian juga istri untuk bisa menolong suami dengan cara memberi puji-pujian. Adakah suami yang pulang dengan uang yang tidak cukup misalnya, lalu istri mulai mengeluh dan mengeluh tentang keuangan? Tapi pernahkah Anda melihat suamimu sedang berjuang untuk memenuhi itu? Adakah respect? Ini penting, saudara-saudara. Untuk mendapatkan suami tadi pater, ya saudara-saudara. Pater itu akan memberi makan, menjaga, saudara-saudara, memberikan tuntunan sebagai pater, father, saudara-saudara. Tuhan melakukan itu untuk kita dan bagaimana respek kita kepada Tuhan. Demikian juga para suami sudah melakukan tugasnya sebagai seorang ayah. Istri bagaimana menanggapi itu? Yang kedua, saudara-saudara, menomorsatukan pasangan Anda. Hormati pasangan kita dengan cara menjadikan orang nomor satu dalam keluarga. Tentunya setelah Tuhan. Ya, saudara-saudara, menghargai jerih lelah, menghargai tugas, menghargai apa yang sudah dilakukan. Berapa banyak kita mengabaikan tugas itu, saudara-saudara, sehingga terjadi keretakan-keretakan yang tidak disadari. Baru setelah parah, baru kita mulai menyalahkan satu dengan yang lain. Padahal itu terjadi karena diri kita sendiri tidak terlibat dalam membangun hubungan dengan baik. Salah satu contoh juga, saudara-saudara, kita harus melihat skala prioritas di dalam membangun komunikasi. Saudara-saudara, apakah suami Anda mengutamakan sentuhan, mengutamakan hadiah, mengutamakan bantuan, mengutamakan diskusi? Apakah Anda sudah tahu bahwa suami Anda ada di ruang itu? Ataukah istri Anda, para suami, lebih mengutamakan
diskusi, lebih mengutamakan bantuan, lebih mengutamakan hadiah, baru yang terakhir sentuhan. Tapi karena tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah saling mengasihi dan menghormati, sehingga semuanya tertutup dalam kediaman masing-masing, apa yang terjadi? Keretakan yang bisa mengakibatkan perceraian, saudara-saudara, tidak pernah ada maintenance, perbaikan. Ya, perbaikan di dalam hubungan. Ini berbahaya sekali. Apalagi kalau sudah ada orang-orang dekatnya yang memberikan nasihat berbeda jauh dari firman Tuhan. Saudara-saudara, yang memberikan nasihat atau pandangan yang bukan berdasarkan dari firman Tuhan, tetapi berdasarkan persepsi lingkungan, ini berbahaya. Orang tidak akan menjadi lebih bersih dalam membangun hubungan dalam keluarga. Dan itu akan berpengaruh kepada anak-anak kita. Puji Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara, bukan yang terakhir ini, masih ada. Memberi hormat melalui salam dan sapaan sederhana. Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberikan hormat. Bukan hormat dalam konteks tangan atau ini tidak, respect, hormat. Saudara-saudara, hospitality kita harus kuat untuk pasangan kita masing-masing. Karena dengan demikian, maka ada sanjungan satu dengan yang lain. Saudara-saudara, tidak hanya lip service, pelayanan bibir saja. Ibu-ibu juga harus memahami ya, pelayanan bibir, lip service. Harusnya bukan yang negatif-negatif ini, dengarkan baik-baik. Gereja Tuhan ya harus menghormati Tuhan dengan sungguh. Gereja Tuhan adalah mempelai Kristus. Tapi kalau lip service-nya justru menjatuhkan dan merusakkan, mohon maaf, itu harus dihentikan. Karena itu bisa terjadi seperti kasus di Korintus. Yang terakhir, tampil good looking untuk pasangan kita. Wahyu 21 ayat 2, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Wah, good looking. Good looking. Seorang wanita selalu berpikir, saudara-saudara, hanya dalam konteks ini. Wanita itu kalau dipeluk gini sudah cukup, ya saudara-saudara. Tapi pria itu berbeda. Pria itu harus lebih dari itu. Good looking. Cara berdandan, rapih. Saudara-saudara, ya, ini penting. Menyambut suami dengan rapih. Oh, saya enggak bisa rapi, saya sibuk bekerja ini, ya saya cuma pakai daster. So, saudara-saudara, kenapa tidak mengupayakannya? Segala sesuatu kalau bisa diatur, maka akan teratur. Ya, puji Tuhan. Bahkan, saudara-saudara, good looking itu inner beauty. Sebagai penolong, bukan sebagai pemimpin, sebagai penolong, pendamping yang baik. Anda para wanita dilengkapi oleh Tuhan lebih banyak dari para pria. Tetapi otoritas pimpinan itu keputusannya ada di para pria. Saudara-saudara, ini jangan dibalik. Saya bicara ini bukan dalam konteks orang tua tunggal. Tetapi dalam konteks sama-sama dalam satu pasangan hidup. Ya, gereja Tuhan harus berhiaskan pakaian pengantin yang berdandan. Saudara-saudara, sebagai pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Artinya hidup kita harus good looking. Puji Tuhan. Ya saudara-saudara, bukan cantik ya, tapi good looking. Serasi. Karena kita adalah pasangan yang sepadan.
Jadi beberapa waktu yang lalu firman Tuhan tentang peran pria, hari ini tentang peran wanita. Dua-duanya harus dalam standar sepadan. Dan juga jangan pernah menggunakan pakaian kita itu dipaksakan untuk dikenakan oleh orang lain. Tidak sama ukurannya, saudara-saudara. Mungkin badan kita kurus, orang lain badannya gemuk, maka tidak cukup. Atau sebaliknya akan kedodoran. Jadi apa yang harus dilakukan? Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Bagaimana membangun keluarga yang syakinah. Di mana hadirat Tuhan hadir yang dalam satu wadah yang sempurna karena wadah itu dibangun bersama-sama. Yang memiliki roh yang sama dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Maka kita dapat melihat Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Dulu waktu masih pacaran kita berusaha tampil dengan sebaik-baiknya. Setelah 10, 15, 20, 25 tahun kita berkeluarga, tampillah sebaik-baiknya. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kita dapat beribadah lebih luas lagi, ya saudara-saudara. Kita boleh melihat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Kita sudah mendengar firman Tuhan mengenai bagaimana membangun hidup berkeluarga. Ya, bagaimana peran suami, bagaimana peran istri. Dan kita tahu ikatan ini terbangun ketika Yesus Kristus hadir di tengah-tengahnya. Dan kita patut mengucap syukur. Engkau adalah orang-orang tua, keluarga-keluarga yang sukses di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita akan memasuki sakramen kudus, yaitu perjamuan kudus Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita sebagai tanda syukur bahwa Tuhan telah berkorban lebih daripada apa yang kita pikir. Saudara-saudara, Dia sudah melakukan yang terbaik bagi kita. Respon kita bagaimana terhadap kemurahan Tuhan ini. Puji Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita. Haleluya. Puji Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Oh, kasih-Mu padaku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan
yang layak, Engkau yang layak untuk sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur karena kami masih dapat mengingat betapa besar kasih-Mu yang memberikan kepada kami pengharapan di dalam hidup ini. Tanpa Engkau kami binasa, tanpa Engkau kami bukan ahli waris kerajaan surga. Tetapi Engkau rela turun ke dunia ini, menjelma menjadi manusia, dan Engkau telah mengosongkan diri menjadi hamba, bahkan rela mati bagi kami hanya satu, supaya kami kembali ada di dalam hadirat-Mu, di dalam kemuliaan-Mu. Bahkan kami ada di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami ada di dalam hadirat-Mu dan menikmati Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan melakukan perjamuan kudus Tuhan ini dengan iman yang penuh kepada Engkau dan syukur atas apa yang telah Engkau lakukan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Dan kita tahu bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang terpecah-pecah bagi kita. Barang siapa yang percaya kepada Dia, maka kita tahu ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kekuatan yang baru. Oleh sebab itu, mari kita betul-betul mempersiapkan hati kita dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berbunyi demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Bapak Ibu Saudara, kita tahu melalui cawan darah Yesus ada perjanjian baru, di mana dulu kita jauh daripada Tuhan, penuh dengan lumpur dosa. Tetapi karena penebusannya, kita memiliki perjanjian yang baru, bahwa kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita adalah orang-orang yang merdeka. Kita adalah ciptaan yang baru. Kita ada di dalam hadirat Tuhan dan berjalan berserta Dia. Siapapun yang berjalan dengan Tuhan, maka dia mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, mari kita minum bersama-sama cawan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat keselamatan, buat anugerah yang Kau berikan pada kami. Haleluya. Kami mengucap syukur karena kerelaan Tuhan untuk membawa kami kepada kemenangan hidup. Dari kekal sampai kepada kekal kami boleh melihat pertolongan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kami berkemenangan bersama-sama dengan Engkau. Haleluya. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Yang terutama kami ada di dalam kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Karena Engkau yang memiliki kuasa di langit dan di bumi. Dan kami memiliki kebenaran di dalam Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Kami berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Dan memperluas, sini iman kami Tuhan, daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
memberkati kita semua.